publik hidup dalam konteks lingkungan yang ternyata lebih kompleks jika dibandingkan dengan sektor swasta, di mana di situ ada beragam pemangku kepentingan dengan tuntutan yang berbeda-beda yang harus terus dilayani oleh organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik seringkali terseret masuk ke dalam ranah politik dengan pimpinan yang dipilih secara periodik sebagai representasi dari partai politik pemenang pemilu. Dan ini sering sekali kita lihat muncul beritanya di dalam masyarakat. Organisasi sektor publik juga memiliki perspektif waktu jangka pendek, karena biasanya akhirnya jadi cenderung mengikuti batas waktu pemilihan kepala daerah atau kepala negara, dan itu pada akhirnya memberikan pengaruh pada proses pengambilan kebijakan di organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik memiliki karakteristik birokratis, di mana sangat terinstitusionalisasi, menekankan pada rutinitas kerja, tersentralisasi, dan memiliki budaya menghindari resiko. Memiliki sasaran kerja atau tujuan yang kompleks dan seringkali sulit untuk diukur secara objektif. Secara finansial bergantung pada anggaran yang diberikan negara. Seringkali anggaran tersebut terbatas dan kemudian proses perubahan anggarannya pun membutuhkan waktu yang tidak mudah dan ya kompleks juga prosesnya. Harus dari aspek kebijakan pengelolaan SDM, banyak organisasi sektor publik harus mengikuti kebijakan pengelolaan SDM yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh organisasi pemerintahan. Kadangkala kebijakan tersebut secara secara individual organisasi bisa jadi tidak fit dengan kebutuhan, tujuan, dan strategi organisasi tersebut. Tapi ya mau nggak mau harus dijalankan karena memang sudah seperti itu gitu. Konsekuensi dan kesalahan dalam proses inovasi akan memiliki dampak yang lebih dramatis dari sektor privat, di mana masyarakat umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik oposisi, dan seterusnya itu senantiasa mengawasi dan selalu siap memberikan kritik. Pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kinerja dan kebijakan yang diambil oleh sektor publik tersebut menumbuhkan budaya menghindari risiko. Nah, meskipun demikian, ternyata Hartley, Sorensen, dan Troving melalui penelitiannya menemukan bahwa penekanan bahwa sektor swasta lebih inovatif dibandingkan sektor publik sebenarnya merupakan klaim yang menurut mereka terlalu dibesar-besarkan. Itu salah satu faktor yang dikatakan sebagai pendorong sektor swasta untuk melakukan inovasi dan lebih inovatif dari sektor publik adalah kompetisi. Gitu. Tapi sebenarnya menurut Hartley dan Sorensen, kompetisi itu ada kalanya juga memberikan hambatan bagi inovasi. Masing-masing sektor memiliki drivers dan barriers yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, nah ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan, faktor kontekstual atau situasional menjadi salah satu aspek yang penting untuk dipertimbangkan ketika kita menelaah tentang pendorong atau barrier dari inovasi di sektor publik. Salah satu pendorong utama inovasi sektor publik bukanlah kompetisi, tapi keinginan untuk tumbuh dan berkembang dari organisasi itu sendiri. Selain itu, adanya keinginan yang tinggi untuk berbagi ide, inovasi, dan pengetahuan itu juga dapat meningkatkan inovasi pada sektor publik. Dan kapasitas untuk belajar dan memahami kebutuhan dan prioritas dari stakeholder dan kemampuan untuk mentransformasinya menjadi inovasi yang nyata juga merupakan hal penting yang perlu dimiliki oleh organisasi sektor publik. Nah, selanjutnya Hartley, Sorensen, dan Troving mengemukakan bahwa terdapat berbagai strategi penting untuk meningkatkan inovasi sektor publik menurut berbagai sudut pandang. Di sini ada menurut sudut pandang New Public Management, New Weberian, dan New Public Governance. Kalau menurut New Public Management, salah satu cara untuk meningkatkan atau salah satu strategi untuk meningkatkan inovasi di sektor publik adalah dengan menerapkan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di
sektor swasta gitu melalui kompetisi, misalnya melalui efisiensi dan seterusnya gitu. Nah, namun terdapat kritik terhadap pendekatan ini gitu. Kompetisi tidak bisa menjadi satu-satunya hal yang bisa meningkatkan inovasi di sektor publik. Terus kalau menurut New Weberian di sini cara untuk atau strategi untuk meningkatkan inovasi sektor publik adalah dengan memperkuat organizational entrepreneurship. Sedangkan collaborative governance, kata kuncinya adalah untuk meningkatkan sektor publik yang perlu dikuatkan adalah kolaborasi dengan berbagai aktor dan stakeholder gitu. Jadi collaborative innovation. Nah, ini beberapa penelitian tentang inovasi sektor publik. Tapi mungkin saya tidak akan satu-satu membahas penelitiannya. Nah, saya mau mencoba langsung ke sini. Ini adalah semacam framework yang saya susun berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai inovasi sektor publik. Di sini, kalau berdasarkan hasil literatur review, kita bisa melihat bahwa inovasi pada sektor publik itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor-faktor yang berasal dari organisasi, faktor-faktor yang berasal dari lingkungan, faktor-faktor yang berasal dari individu, ya. Dan beberapa penelitian terbaru memasukkan faktor-faktor yang berkaitan dengan teknologi dan juga kolaborasi tadi. Gitu. Kalau kita lihat di sini faktor-faktor lingkungan diantaranya adalah stakeholder pressure, political and administrative aspect, regulatory aspect, dan seterusnya. Faktor organisasional ada select resources, leadership, incentive and rewards, konflik, dan seterusnya. Individual antecedent dari para civil servant-nya, dari para ASN, di sini ada employee autonomy, organizational position, skill, creativity, dan seterusnya. Lalu dari aspek inovasinya sendiri, itu juga ternyata bisa mempengaruhi ada ease in use, relative advantage, dan seterusnya. Lalu teknologi di sini, smart technology and strategy itu bisa meningkatkan inovasi sektor publik dan bisa meningkatkan co-creation of public service yang pada akhirnya bisa meningkatkan inovasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak yang dilakukan oleh public sector organization ini juga bisa mempengaruhi perkembangan inovasi di sektor publik. Beberapa celah penelitian yang bisa saya rumuskan dari hasil studi literatur. Bagian besar riset tentang inovasi sektor publik bersifat konseptual dan normatif, di mana masih terbatas penelitian empiris yang menguji faktor-faktor utama yang menjadi anteseden dan konsekuensi dari inovasi sektor publik. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya mengkaji kelompok anteseden dari inovasi sektor publik secara terpisah. Sedikit yang mengintegrasikan beberapa anteseden dari kelompok yang berbeda dan menyelidiki dinamika prosesnya. Penelitian yang menggunakan multi-method dan bersifat cross-culture juga perlu dilakukan lebih banyak lagi. Lalu kemudian dari Pang, Lee, and Delon, serta Criado dan De Garcia di sini, penelitian empiris yang menyelidiki mengapa dan bagaimana sumber daya teknologi bersama-sama dengan faktor lainnya dapat berkontribusi dalam meningkatkan inovasi dan kinerja organisasi sektor publik masih terbatas. Sekarang kan banyak organisasi sektor publik, pemerintah daerah itu beramai-ramai menerapkan e-government gitu ya. Nah,
sebenarnya bagaimana sih dampaknya terhadap inovasi? Apakah betul-betul dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut dan meningkatkan inovasi pada sektor publik? Nah, mungkin ini terakhir ya, practical insight. Lalu berdasarkan hasil literatur review itu, apa sih yang perlu kita lakukan? Tentunya tidak bisa bergerak sendiri, diperlukan keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak di sini. Ada pemerintah pusat dan daerah, ada instansi pemerintahan, ada partai politik, ada kelompok masyarakat. Nah, pemerintah pusat dan daerah di sini apa yang dapat dilakukan? Di antaranya adalah menciptakan perangkat kebijakan dan aturan yang mendukung inovasi dan mengimplementasikannya secara konsisten. Lalu kemudian mengimplementasikan tradisi pemerintah yang menjunjung tinggi good governance, mengupayakan tersedianya resource yang memadai, desentralisasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Kalau kita lihat, environmental antecedent itu memegang peranan yang penting juga di dalam meningkatkan inovasi di sektor publik. Gitu. Selain itu ada instansi pemerintahannya, si organisasi di sektor publik tersebut. Berdasarkan literatur sebelumnya, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan penguatan kelembagaan, pengembangan organisasi, gitu. Sehingga bisa menjadi organisasi yang lebih baik inovasinya dan kinerjanya. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan inovasi dan memanfaatkan teknologi. Masyarakat di sini melakukan pengawasan dan memberikan input yang bermanfaat bagi penguatan lembaga pemerintah dan kinerja inovasi dari lembaga pemerintah. Meningkatkan kolaborasi dengan instansi pemerintah untuk menciptakan inovasi, berupaya membangun strong civil society. Salah satu penelitian menemukan bahwa strong civil society itu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi inovasi di sektor publik itu sendiri. Dan di sini saya memisahkan partai politik, gitu ya, karena juga partai politik ternyata memiliki peran yang cukup besar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya inovasi di sektor publik. Gitu. Mungkin sarannya masih sangat normatif, tapi mudah-mudahan dari sini kemudian bisa diturunkan lagi menjadi saran-saran yang lebih konkret. Dan kalau dikaitkan dengan judul yang dipilihkan oleh Mbak Kanti, Public Sector Innovation and Oxymoron, maka kalau kita lihat sebenarnya di satu sisi harapan terhadap adanya inovasi di sektor publik itu sedemikian besar dan memang dibutuhkan gitu oleh kita semua. Tapi ada berbagai barrier yang melekat pada organisasi-organisasi sektor publik untuk melakukan inovasi tersebut. Gitu. Makanya kemudian muncul berbagai macam paradoks yang mesti kita pecahkan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, mungkin tidak berpanjang-panjang. Oke, terima kasih banyak Ayu. Kepada Bu Moderator. Ya, terima kasih banyak Ayu untuk presentasinya barusan. Sebelum masuk ke narasumber kedua nih, alhamdulillah Mas Yulian udah bergabung ya bersama kita. Sedikit keywords ya dari tadi presentasinya Ayu nih, bicara tentang sektor publik itu innovation vital bagi penyelenggaraan hidup masyarakat. Kemudian tadi Ayu juga menggunakan ada new public management, dan inovasi di sini berarti merupakan segala bentuk pembaruan. Dari pemerintah sendiri sudah ada berbagai usaha gitu ya Ayu ya untuk mendorong inovasi di sektor publik ini melalui undang-undang, Permenpan, ada Innovation Award dan lain-lainnya. Kemudian juga kalau langsung masuk ke
gap tadi yang Ayu sampaikan bahwa penelitian tentang public sector innovation ini masih banyak yang sifatnya konseptual dan normatif ya, sehingga masih perlu jauh lebih banyak lagi penelitian-penelitian yang sifatnya empiris, karena tadi mungkin melibatkan berbagai faktor seperti lingkungan, organisasi, individu, perlu ada keterlibatan kerjasama berbagai pihak, dan yang terakhir tadi Ayu menyebutkan karena itulah, karena kompleksnya, maka banyak paradoks yang kita temukan ya dalam public sector innovation. Mungkin itu sedikit keywords ya dari apa yang tadi Ayu presentasikan. Dan alhamdulillah bersama kita udah ada pembicara kedua, Mas Yulian. Tadi udah saya perkenalkan Mas Yulian, CV-nya udah juga dibacakan. Jadi insya Allah sih para peserta tadi udah dengerin juga ya Mas Yulian ini tadi HRBP ya di Bank Indonesia. Dan sedikit refresh tadi, saya juga udah menjelaskan Mas Yulian PhD dari Aston University Birmingham dan MBA dari ANU ya, Mas Yulian ya. Oke, ini jadi sebenarnya sempat ketemuan kita di Birmingham ya beberapa masa lalu. Beberapa kilogram yang dulu ya, yang lalu. Beberapa dekade, nggak sampai dekade dong ya. Oke, jadi Mas Yulian senang banget bisa ketemu di forum ini lagi. Ada dua loh yang reunian, Mbak Elok juga reunian ya. Iya, Yulian reunian sama Mas Yulian semua kayaknya. Alhamdulillah kita sekarang di Indonesia yang panas ya, nggak Inggris yang gloomy, jadi mudah-mudahan kita juga otaknya lebih berjalan lancar ya. Kalau di sana lagi winter susah mikir. Betul. Oke, Mas Yulian, silakan tadi seperti Ayu, waktunya 15 menit Mas buat presentasi. Setelah itu kita bisa lanjut tanya jawab ya. Mungkin bisa kasih ini sedikit ke Mas Yulian, teman-teman sudah dibagikan makalahnya, papernya Mas. Oh ya, teman-teman udah dibagikan juga papernya. Jadi insya Allah sebagian mungkin sudah membacanya, sebagian lainnya belum Mas. Itu sebabnya kami masih penasaran mau dengerin presentasinya Mas Yulian pagi ini. Siap. Oke. Ya, Mangga. Ya. Makasih banyak Mbak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sudah di-invite di circle discussion ini ya. Saya menjalani PhD 2008 sampai 2012. Paper saya publish di 2013. Setelah itu saya memang tidak pernah banyak terlibat dengan dunia akademisi. Alhamdulillah setelah sekian lama nih 7 tahun berarti ya, saya bisa kembali sharing atau discuss mengenai paper dan tesis saya. Saya share screen materi saya boleh ya? Silakan Mas, udah dibuka. Jadi kalau judul tesis saya ini udah kelihatan belum? Belum ya? Belum. Udah? Oke, sudah Mas. Udah ya. Oke. Judul tesis saya Understanding Cultural Aspects of Bureaucratic Reforms, the Case of Indonesian Public Institutions. Jadi kalau dari judulnya teman-teman mungkin bisa langsung menginferensi ya bahwa ini adalah pendekatan kualitatif ya, understanding. Lalu juga ada culture ya, sangat-sangat kualitatif. Lalu ada satu topik mengenai reformasi birokrasi sebenarnya. Jadi tesis saya terbagi menjadi 8 chapter. 2 chapter itu mengenai reformasi birokrasinya sendiri, lalu di 3 chapternya mengenai implikasi dari culture terhadap reformasi birokrasi. Nah, case-nya adalah di Kementerian Keuangan, di Dirjen Pajak dan di Dirjen Bea Cukai. Jadi tadi saya senang sekali bisa mendapat update dari Mbak Ayu ya, mengenai keadaan public institution sekarang. Ini saya di 2010-2011, berarti ya saya mengambil datanya. Memang even dulu ya, ternyata memang public institution di Indonesia ini dipersepsikan inefektif. Ya, ada governance index, ada Transparency Indonesia, Transparency International punya
transparansi indeks di sana juga ada ya. Jadi itulah yang menjadi triggers kenapa pemerintah pada saat itu Pak Presiden SBY melaunch reformasi birokrasi. Nah, salah satu pilot project-nya itu di Kementerian Keuangan dan yang dianggap paling berhasil di sana. Karena memang Kementerian Keuangan cukup masif ya reformasi birokrasinya, bahkan sampai dengan di launch-nya tunjangan kinerja sebagai salah satu triggers, bukan salah satu enablers untuk melaksanakan birokrasi, reformasi birokrasi. Nah, nanti saya juga sedikit saja tentang bagaimana reformasi itu dijalankan, dan yang paling penting adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi baik keberhasilan maupun kegagalan dari reformasi tersebut. Tentunya saya lebih banyak framing faktor-faktor ini ke dalam cultural aspects. Ya. Nah, oleh karenanya saya menjalani case studies di DG Tax, Pajak, DJP, dan DJBC, Bea Cukai, selama saya menjalani studi tersebut. Riset desain saya, metodologinya aja langsung ya. Kalau ontologi sama epistemologi saya juga udah lupa. Kenapa saya nulis interpretivis dan hermeneutik ya. Tapi secara metodologi saya menggunakan ethnographic case study. Jadi case study yang bersifat etnografik. Saya terjun langsung ke case subjek saya, riset subjek saya. Data sources yang berhasil saya kumpulkan ada 83 interviews, 9 meetings, 12 participant observations ya, saya ikut ke objek pajak, saya ikut ke pelabuhan begitu ya. Lalu juga ada direct observations. Pasti ada archive and documents and artifacts. Ini research design ini memang sangat kualitatif. Sebagai informasi, saya kerja di Bank Indonesia yang sangat kuantitatif. Jadi memang ketika saya mengambil desainnya kualitatif ini cukup ditentang juga sama organisasi saya ini, ngapain Bank Sentral kok punya minat dan punya desain yang kualitatif seperti itu. Secara konseptual ya, memang kita bisa memilih bagaimana kita mau menjawab permasalahan riset kita. Contoh ketika kita ingin melakukan research tentang perilaku pasar modal misalkan. Pilihan kiri ya udah kita regress gitu ya, kita run data-data indeks saham gitu ya, dikaitkan dengan profit ya, semuanya gitu, bisa jutaan data ya. Pada saat yang bersamaan teman saya, kolega PhD saya itu melakukan stock market behavior ini, riset on stock market behavior, dia ngeran hampir jutaan data dengan aplikasi software data. Atau pilihan lainnya kita terjun langsung ke pemain-pemain pialang pasar saham tersebut ya, ke buyers-nya, ke brokers-nya ya. Kita adakan interview, kita observe gitu ya, atau kita terjun langsung, kita hidup bersama mereka ya, kita menjadi bagian dari stock market tersebut ya. Nah, keduanya tentunya memiliki pros dan cons, tidak ada salah, tidak ada benar, lebih kepada keyakinan kita tadi, makanya dari ontologi dan epistemologi yang kita pilih seperti itu. Kalau saya memang saya sangat-sangat dipengaruhi oleh dosen pembimbing saya yang memang kualitatif, sehingga ya udah saya juga akhirnya mengambil kualitatif, dan sampai sekarang sih saya masih meyakini kok kualitatif kayaknya lebih menarik gitu ya, lebih membumi lah, kalau nggak lebih menarik ya, lebih membumi dan lebih mudah dipahami bagi saya sendiri. Nah, etnografi, kalau kita bicara etnografi di case Indonesia, yang kiri ya, Snoek Hoergronje, mungkin teman-teman ibu bapak sekalian sering mendengar ya, seorang Belanda yang hidup di Aceh ya,
ini melakukan studi etnografi sebenarnya, walaupun dia dianggap betrayals ya, dianggap pengkhianat ya, tapi secara metode dia menggunakan etnografi. Dia hidup bersama masyarakat Aceh untuk memahami bagaimana mereka hidup. Kalau di yang kanan ini adalah suami istri Gertz, ya, Clifford dan Hildred Gertz, melakukan studi etnografi di Pare, ya, Jawa, untuk memahami bagaimana keluarga Jawa ini hidup, ya, terutama Hildred, ya, istrinya, bagaimana keluarga Jawa ini dibesarkan, hidup, berinteraksi. Kalau Clifford lebih kepada society-nya, ya, bagaimana struktur sosial di Jawa seperti itu. Saya sampai kuliah S3 ini baru tahu bahwa saya orang Jawa ya, saya dibesarkan secara Jawa nih, oh ini ternyata ada filosofinya, ada mekanismenya, ada tujuannya gitu ya. Selama ini saya anggap ya sesuatu yang lumrah-lumrah saja gitu, tidak saya pelajari. Nah ini memang ada refleksi juga terhadap diri sendiri ketika saya menjalani studi etnografi terkait dengan Javanese values ini. Saya tadi sampaikan, saya melakukan research di 2 direktorat jenderal terbesar di Kementerian Keuangan, ya, di pajak dan di bea cukai. Sedikit background ya tadi, memperdalam research background saya, bahwa memang kedua dirjen ini melakukan reformasi birokrasi, ya. Memang ada faktor eksternal dan internal, ya. Faktor eksternal, ya, ini merupakan salah satu kelanjutan LOI, Letter of Intent-nya IMF dengan Indonesia, ya. Kalau kita masih angkatan saya masih sangat terpotret, ya, Michel Kamdesu, ya, Managing Director-nya IMF, ya, bersedekap saat Pak Soeharto menandatangani Letter of Intent. Nah, salah satu kelanjutan ini adalah reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, terutama di Dirjen Pajak. Kalau secara internal tadi saya sudah sampaikan, ya, publik menilai civil servant atau public institutions di Indonesia ini sangat-sangat perlu ditingkatkan. Nah ini framework reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, ya, ada 3 pilar, organisasinya, ya, lalu bisnis prosesnya, lalu HR-nya, ya, untuk mencapai ultimate goal-nya adalah regain public trust, public confidence terhadap public servants di Indonesia. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Nah, 3 pilar reformasi birokrasi ini yang saya bahas dengan menggunakan birokrasi versi Weber, ya, Max Weber. Tadi juga sempat beberapa refer oleh Pak Ayu, ya. Jadi sebenarnya birokrasinya ada banyak versi. Nah, yang saya pakai adalah versi Weber. Kenapa di tahun 2000-an 10 kok saya masih pakai Weber yang sangat-sangat kuno gitu ya? Ternyata pada saat setelah Enron, ya, birokrasi itu yang sudah ditinggalkan, ya. Kalau kita baca teks manajemen itu birokrasi itu terkenal dengan lambat, korup gitu ya, anti inovasi seperti itu ya. Ternyata setelah Enron birokrasi itu menguat lagi. Karena ternyata pos birokrasi ini memberikan celah untuk orang itu fraud gitu ya. Ya walaupun tidak semuanya, tapi secara tren pasca Enron 2000-an awal itu ya, organisasi mulai menguatkan lagi aspek-aspek birokrasinya. Walaupun bukan berarti organisasi itu berubah menjadi birokrat, bukan. Tapi dengan adanya Enron Gate, topik tentang birokrasi mulai dilihat-lihat kembali. Beberapa sudah mulai menguatkan lagi good governance-nya dengan mengaplikasikan pilar-pilar birokrasi.
Nah ini kalau secara apa populer ya di ekonomis menyampaikan ya, birokrasi after many years of decline will be on the edge of rise again. Jadi memang di 2003-an ya setelah Enron ya, ada Lehman Brothers ya di 2008-an, ada Northrop ya. Jadi ini yang membuktikan bahwa memang post birokrasi itu ada loophole-nya lah seperti itu. Tapi saya tidak membuat statement bahwa organisasi di West sana kembali ke tahun 1900-an awal, kembali ke Weberian birokrat bukan ya. Tapi ada aspek-aspek birokrasi yang mereka adopt kembali. Nah, kalau kita bicara birokrasi, kalau kita menggunakan Webers, ada 5 pilar ya, dan satu sebenarnya ada 6 pilar, tapi kalau di tesis saya menyebut pilar terakhir ini sebagai pondasinya. Ya. Ada hierarki, specialization of tasks, standardization of duties, formalization, competence, dan terakhir impersonality. Nah, saya sengaja gambarkan impersonality ini sebagai basis karena nanti ada slide-nya. Weber mengatakan untuk melakukan semua pilar ini supaya efektif, seorang birokrat itu harus berperilaku imparsial, ya, tidak terlalu suka, tidak terlalu benci, gitu ya. Semuanya kayak mesin lah, tidak ada emotional attachment antara birokrat dengan yang dilayani atau antara birokrat dengan birokrat lain. Nah, ke-6 pilar ini yang saya coba match dengan 3 pilar reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan tadi. Saya belum masuk ke culture ya, ini masih di tentang birokrasi. Nah, ini saya buat matriks antara pilarnya reformasi birokrasi yang 3 tadi, dari organisasi, dari struktur, proses, lalu ke MSDM-nya, ke HR manajemennya. Lalu di setiap pilar itu ada inisiatif utamanya. Di organisasi ada flattening level of hierarchy, ya, appoint outsider as leaders. Lalu kalau di business process ada generation of SOP, enforcement of rules and procedures. Di HR manajemennya ada regular employee transfers, ya. Lalu introduction of code of conduct, minimization of official client contact. Nah, ketiga pilar dan 7 inisiatifnya ini saya coba klasterkan ke dalam pilar pilar birokrasinya Weber. Jadi kalau organisasi restructuring itu berkaitan dengan hierarki, business process improvement itu terkait dengan standardization dan formalization, sedangkan yang HR management system ini terkait dengan impersonality. Memang ketika saya menyusun matriks ini ada beberapa yang interconnected gitu ya. Jadi ada beberapa inisiatif yang bisa berhubungan dengan pilar birokrasinya Weber secara bersamaan. Saya tidak menggunakan SAM ya, tidak menggunakan faktor analysis. Ini lebih kepada qualitative design. Mungkin kalau teman-teman yang kuantitatif akan menyusun tuh faktor analisisnya ya, SAM-nya dari notes-notes atau dari topik-topik terkait dengan birokrasi Weber maupun yang di Kementerian Keuangan. Mas Julian, punten ya. Biar kita nanti punya waktu cukup untuk diskusi. Ya. Okay. Waktunya Mas, udah 15 menit. Punten. Okay. Nah, ini masuk ke values ini. Nah, di values-nya ini kenapa saya ngambil values? Karena memang ternyata reformasi birokrasinya itu ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, saya lihat yang lambat ini kenapa, faktor apa yang menyebabkan lambat. Nah, di sinilah culture values-nya ini sangat-sangat berpengaruh. Kenapa? Terutama karena di birokrat Indonesia itu memang dibesarkan dengan Javanese cultures ya, Pak Harto, terutama ketika zaman Orde Baru ya, menjalankan birokrasinya itu dengan model Javanese culture.
Ada bapakisme, kalau kita ingat ya dulu, zaman dulu mohon petunjuk, mohon arahan, ternyata sampai sekarang masih sangat-sangat kental seperti itu. Lalu ada rukun, ya, rukun itu maintains harmonious social appearance, ya, di birokrat itu nggak bisa saying no, ya, nggak ada voting, ya, nggak bisa kita memiliki perbedaan pendapat dengan terutama dengan atasan, ya, gabungan antara rukun dan hormat. Saya langsung aja ke ya. Nah, contoh-contoh dari hormat ini, ya, hormat itu di segala aspek, ya, antara raja dengan rakyatnya, antara bos dengan bawahannya, antara ibu dengan anaknya, antara guru dan murid. Nah, ini yang ternyata masih sangat-sangat kental di birokrasi. Begitu juga dengan rukun. Rukun ini harmoni, ya, nggak boleh ada inisiatif untuk merusak harmoni itu, ya. Contoh tadi perbedaan pendapat, orang mau pintar sendiri itu nggak bisa kalau di birokrat, ya, karena kalau orang pintar sendiri itu berarti dia merusak harmoni, merusak ketatanan, keseimbangan harmoni tersebut. Jadi orang terdiscourage untuk berbeda, ya. Kalau nanti hubungannya sama inovasi, ya, orang itu enggan melebihi standar yang sudah ditetapkan. Orang itu sungkan, ya, untuk melakukan hal-hal yang di luar pakem seperti itu. Nah, ini terutama di birokrasi ini masih sangat-sangat kental. Kalau saya hubungkan sama risetnya Pollard, ya, bahwa apakah organisasi itu teman atau musuhnya inovasi, ya. Nah, di sini digambarkan yang merupakan penghalang inovasi adalah sistem yang uniform, sistem yang mengutamakan uniformity, ya. Nah, contohnya di birokrasi tadi, uniformity itu diperkuat dengan Javanese culture of rukun tadi, ya. Tadi kan kita di Weber itu ada salah satu pilarnya adalah formalization dan standardization. Nah, di case birokrasinya Indonesia itu diperkuat lagi dengan culture rukun, culture Jawa, values yang rukun. Lalu reducing margin for error, tadi ya, orang nggak bisa nggak bisa dikoreksi, ya, asal Bapak senang, ya. Ini semua hal-hal secara bawah sadar yang membuat inovasi itu berjalan lambat. Have little elbow room for mistakes, terutama karena kita tadi ada values hormat, ya. Orang itu ketika posisinya di atas, ya, tidak bisa dikoreksi. Begitu juga sebaliknya. Seorang bapak, ya, ketika kita menggunakan values hormat, ya, seorang bapak itu ingin melindungi bawahannya karena bawahannya dianggap sebagai anak atau keluarganya seperti itu. Sehingga ketika bapak itu menemukan kesalahan, dia akan melindungi bawahnya. Nah, di sini inovasi menjadi terhambat karena inovasi itu harusnya, ya, langsung ada double loop antara constraint, gitu ya, dengan solusi. Kalau impersonality saya kira tidak terlalu terkait dengan inovasi. Impersonality ini sangat-sangat tadi impersonality saya gambarkan di bawah, ya, di base di fondasi, bahwa menurut Weber, ya, istilahnya itu sine era et studio, ya, bahwa seorang public servant itu tidak boleh punya emotional attachment baik dengan customers-nya atau dengan peers-nya. Nah, padahal Javanese values itu kan sangat-sangat mementingkan rukun tadi, sangat-sangat mementingkan emotional attachment, ya. Apalagi ada konsep hutang budi, ya, kalau saya memberi kamu, kamu harus memberi saya. Hutang itu dibawa mati, gitu ya. Jadi ini sangat-sangat clash, gitu ya, antara impersonality dengan Javanese values of rukun versi Clifford dan Hildegard tadi. Ini yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa impersonality ini sangat-sangat
anjurkan, sangat-sangat di-require oleh birokrasi, tapi oleh Javanese values ini yang terjadi adalah sebaliknya. Ini contoh-contoh temuan pada saat saya research conduct ya. Tentunya evidence-nya saya sampaikan di tesis saya, di paper saya, yang menunjukkan memang strong Javanese culture itu masih mendominasi praktek-praktek di birokrasi, dalam hal ini Kementerian Keuangan, khususnya adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Mungkin itu sekilas Mbak Riri, saya sangat terbuka kalau kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya mengaitkan antara birokrasi dengan Javanese culture. Sesuatu yang sebenarnya kita rasakan tapi dengan penelitian semuanya jadi clear gitu ya, jadi jelas gitu. Karena bapak saya selalu bilang begitu ya, dia orang Sumatera ya. Tapi dia punya pendapat bahwa birokrat Indonesia ini gayanya terlalu Jawa gitu, padahal istrinya orang Jawa. Nah, biasanya ada orang Batak yang lebih Jawa dari orang Batak. Oh iya, betul. Terima kasih Mas Yulian untuk presentasinya yang menarik banget. Kita akan buka sesi tanya jawab, tapi mungkin sebelumnya bolehkah saya minta Pak Arief, Pak Kadep, Departemen Manajemen untuk sedikit memberikan kesan ya terhadap ya pertemuan kita hari ini sebelum nanti mungkin kita lanjutkan dengan diskusi kita, waktu kita masih ada sekitar 30 menit. Pak Arief? Baik, terima kasih Bu Riri. Mohon maaf saya izin nggak pakai kamera ya, ini kebetulan karena biasa hari Sabtu jadi agak-agak tercampur antara masalah tadi personal dengan masalah organisasi gitu. Tadi terima kasih banyak kepada Bu Ayu dan juga Pak Ulian tadi ya. Pak Yulian. Pak Yulian, saya dengar dari Pak Ulian jadi salah. Dan Pak Yulian atas presentasinya yang sangat menarik. Kalau tadi yang dari saya pribadi kebetulan mungkin perlu menjelaskan sedikit ya, latar belakang saya sebenarnya manajemen keuangan, tapi kebetulan kemarin sempat mengambil S2 lagi gitu, ngambilnya Public Policy and Administration gitu. Jadi tadi bahas mengenai public management, Bu Ayu itu kebetulan topik yang kurang lebih 7 tahun lalu itu berkutat sehari-hari dengan jurnal-jurnal yang terkait dengan public policy dan juga public management pada khususnya. Di mana kalau misalnya kebetulan waktu itu saya S2 di Inggris, jadi memang kasusnya yang banyak diangkat itu adalah kasus-kasus di Inggris. Bagaimana pengaruh dari public management terhadap beberapa aspek. Jadi tadi mendengarkan Bu Ayu bercerita lagi mengenai public management, agak sedikit buat saya jadi sedikit bernostalgia gitu dengan dulu yang hampir setiap hari gitu saya baca, kemudian saya dalami lagi, dan kebetulan pada waktu itu memang topik tersebut adalah topik yang sangat baru untuk saya gitu. Dan kalau misalnya tadi hampir semua poin yang di-raise oleh Bu Ayu kebetulan memang memang sangat relevan gitu kalau misalnya dilihat. Saya juga nggak tahu karena saya pribadi agak kurang familiar dengan research topik serupa dengan menggunakan konteks Indonesia, tapi saya rasa akan sangat menarik memang kalau misalnya bisa dilakukan gitu. Jadi saya tentunya sangat berharap kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian yang berada di fokus hitungannya IGD ya, interest group discussion atau untuk melakukan penelitian terkait dengan konteks di Indonesia, karena saya yakin tadi Pak Yulian juga sudah menyampaikan mengenai culture gitu ya, karena dari segi culture saya rasa berbeda sekali gitu kalau misalnya dengan apa yang sudah dilakukan di Inggris gitu dengan di Indonesia. Karena ketika melihat karena kalau topik-topik seperti ini kebetulan kalau buat saya pribadi adalah sesuatu yang kita itu bisa relate gitu. Jadi kita baca jurnal gitu, oh kasus di Inggris begini gitu, tapi terus begitu berkaca lagi, oh tapi kayak di Indonesia ada aspek ini yang belum tercapture dengan penelitian tersebut gitu. Ada mungkin satu variabel atau satu aspek yang mungkin bisa dieksplor lebih lanjut. Tadi kalau misalnya dalam contohnya Pak Julian kan adalah misalnya culture gitu ya, untuk melengkapi dimensi-dimensi yang dijelaskan oleh Weber. Gitu. Jadi
itu sih kalau dari saya, Bapak Ibu sekalian, pada intinya adalah saya menyambut baik gitu dengan adanya acara interest group discussion ini. Dan mungkin sekalian promosi sedikit untuk di Departemen Manajemen, kebetulan rencananya juga akan mengadakan acara serupa gitu. Jadi akan mengadakan kita menyebutnya sih ini namanya masih masih tentatif ya, masih bisa berubah gitu, tapi kemarin kita sudah pikir namanya mungkin Resolus Research and Insight Sharing Online. Nanti mengundang dari Bapak Ibu sekalian dari berbagai macam peminatan yang ada di bidang manajemen, termasuk tentunya salah satunya yang terkait dengan organisasi, dan kalau di sini Qualitative Research Group ya, kalau saya pahami, nanti juga bisa mengisi acara-acara tersebut gitu, yang untuk frekuensinya masih dibicarakan, nanti tergantung dari minat atau animo dari sivitas akademika yang tergabung dalam Departemen Manajemen, tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kami harus mengundang pihak eksternal dari Pak Yulian dari Bank Indonesia, kalau misalnya mau sharing lagi gitu, nanti mungkin topik yang sama atau chapter lain dari disertasinya yang juga menarik untuk disampaikan, nanti bisa berpartisipasi dalam acara tersebut. Kalau dari saya itu, Bu Riri, terima kasih banyak sekali lagi atas undangannya. Semoga nanti ke depannya acara ini tetap berjalan dengan lancar, dan walaupun sudah ada yang diselenggarakan oleh Departemen Manajemen, tapi nanti tetap secara forum ini tetap berjalan gitu kan, karena yang grapevine seperti ini mungkin lebih efektif gitu ya dibandingkan dengan yang sifatnya top down yang di-set oleh departemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Jadi memang mudah-mudahan juga suatu saat Pak Arief nanti akan jadi narasumber juga, kita juga ya di acara kita, dan kita juga nanti bisa ikutan di acara Risoles ya, itu bikin lapar emang jam-jam segini. Iya. Terima kasih Bu Riri. Mas Yulian, iya. Pak Arief ini juga S2 S3 di UK loh. Jadi emang cuman di masa kita sudah kembali beliau baru datang ya. Jadi nggak sempat ketemu. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Silakan langsung, ada yang mungkin mau raise hand atau langsung diaktifkan speakernya. Ada pertanyaan dulu dari Desi Adariani. Halo Desi, teman saya nih seangkatan waktu kuliah S1 nih. Setelah itu ada Imam ya, habis Desi ada Imam. Mungkin dua dulu ya, nanti biar dijawab oleh Ayu dan Mas Yulian. Yang pertama dari Desi terkait dengan presentasi tadi dari dua pembicara, bagaimana contoh modifikasi NPM sebaiknya dilakukan di reformasi lembaga di Indonesia? Karena mungkin ada juga culture yang tidak mendorong efisiensi dan efektivitas dari kacamata Western. Di paper Pak Yulian mengemukakan contoh modifikasi di Fiji. Bagaimana modifikasinya dan apakah memang berhasil sesuai konteks Fiji, dan bagaimana tanggapan lembaga internasional terhadap modifikasi tersebut. Itu pertanyaan dari Desi Adariani, ada di chat room. Sebelum masuk ke pertanyaan dari Imam Salehudin, kita jawab dulu pertanyaan dari Desi. Silakan apakah Ayu dulu atau Mas Yulian dulu, mangga? Yulian dulu. Mangga Mungkin Mas Yulian. terkait dengan modifikasi di sini. Modifikasi. NPM ini saya juga sambil dengerin buat belajar nih Mas. Mangga Mas. Makasih. Pertanyaan dari Mbak Desi ya? Desi ya. Oke. Jadi kalau di public management itu ada sub dialog ya, bahwa organisasi multilateral ya seperti IMF, World Bank ya, itu selalu membawa resep yang sama untuk seluruh negara yang dia bantu. Istilahnya itu SAP, Structural Adjustment Program. Nah, hal yang sama juga pernah dibawa ke Indonesia ya, Structural Adjustment Program ya. Mereka membawa ahli-ahlinya itu ya, padahal kita yang bayar tuh, itu part dari hutang kita ke IMF ya, kita yang membayar mereka ribuan dolar setiap bulan. Nah, yang terjadi itu tadi, bahwa mereka hanya menggunakan hard aspect organization ya, tadi structure, proses gitu ya. Nah, culture-nya ini nggak pernah disentuh. Nah, salah satu research yang mengemukakan
clash gitu ya, clash antara Western dengan non-Western itu terjadi juga di Fiji. Penelitian dari O'Hameng itu memperlihatkan juga adanya clash antara resep universal dari multilateral organizations ini kepada konteks yang non-Western. Walaupun mungkin kalau di Western juga mungkin ada clash-nya ya, tapi ketika melihat non-Western ini clash-nya semakin besar, terutama karena memang resep tadi tidak di-customize, tidak di-tailor-made dengan konteks negara, terutama culture-nya. Jadi, saya tidak mendalami di Fiji akhirnya modifikasinya seperti apa. Nah, kalau di Kementerian Keuangan ini, memang culture baru disentuh di 5 tahun kedua. 5 tahun pertama benar-benar membangun hard aspeknya. Culture-nya baru disentuh di 5 tahun kedua. Jadi salah satu temuan kami, saya di tesis saya ini, it's too late gitu ya, ketika culture-nya itu tidak disentuh dari awal. Itu respon awal saya, nanti boleh kalau untuk pendalaman. Terima kasih Mas Yulian, tuh pendalaman Desi bisa dihubungi langsung nanti Mas Yuliannya kalau masih penasaran. Siap. Silakan Ayu, ada tambahan yuk dari pertanyaan Desi tadi. Oke, mungkin saya menambahkan sedikit. Memang banyak kritik juga disampaikan terhadap pendekatan new public management gitu ya. Ketika itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Julian, ingin mengimplementasikan betul-betul apa yang dibawa dari Western misalnya, dan dengan begitu saja ingin diimplementasikan pada konteks birokrasi di negara-negara yang berbeda-beda gitu. Tentunya ada class, unfitness dan seterusnya. Dan memang ternyata kalau dari aspek kita lihat dari aspek environment, culture, mungkin di sini pada akhirnya national culture ya, itu menjadi salah satu faktor penting yang juga harus diperhatikan ketika ingin menerapkan inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan reformasi birokrasi tadi, gitu. Nah, kalau belajar dari kasus penelitian yang dilakukan oleh Mas Julian, berarti tadi aspek culture itu memang sejak awal perlu diperhatikan secara berbarengan dengan aspek-aspek yang sifatnya hard. Kalau culture mungkin agak soft ya, Mas Julian ya, gitu. Tapi itu juga harus diperhatikan sejak awal. Nah, ada satu penelitiannya Hartley yang tadi juga saya sempat sampaikan. Salah satu kritik terhadap NPM tadi ya, dia ingin menerapkan begitu saja. Nah, mungkin alternatif strategi yang lain adalah dengan meningkatkan kolaborasi gitu dari berbagai sektor, dari berbagai pihak, sehingga dengan adanya kolaborasi ini gitu, di situ terjadi pemahaman culture yang lebih baik, terus kemudian terjadi pemberdayaan secara bersama-sama gitu, sehingga prosesnya juga menjadi bisa berjalan lebih baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin alternatif strateginya ya. Kalau tadi memang NPM seperti itu, nah ini alternatif strategi yang lain. Ya. Terima kasih untuk Ayu jawabannya. Jadi kalau kesimpulan awal sih culture dan tadi ada aspek kolaborasi juga gitu ya, mungkin salah satu atau hal-hal yang perlu dipikirkan pada saat mau bicara tentang modifikasi NPM di negara-negara non-Western. Mudah-mudahan sejauh ini cukup terjawab ya Desi. Nanti untuk diskusi lebih lanjut mungkin bisa kita lanjutkan di sesi yang berbeda gitu nanti. Silakan bisa dihubungi juga tuh narasumbernya, mudah-mudahan pada nggak keberatan ya kalau masih ada yang penasaran dengan topik hari ini. Ada Imam Salehudin berikutnya udah tunjuk tangan. Silakan Mam, langsung bertanya. Mungkin saya tanya sama Mbak Ayu sama dan Mas Julian juga ya. Tapi ini memang fokus pertanyaan saya lebih ke inovasi. Jadi untuk konteks inovasi dalam sektor
publik atau birokrat ya, birokrasi ya, itu pertanyaan saya yang pertama, itu apakah ada perbedaan atau pembedaan antara inovasi dari puncak dan inovasi yang sifatnya grassroots. Karena kalau birokrasi mungkin yang lebih mudah atau lebih umum adalah inovasi itu muncul dari puncak kemudian diturunkan atau diadopsi oleh unit yang ada di bawahnya. Sedangkan inovasi yang grassroots itu mungkin lebih susah. Nah, saya ingin bertanya apakah ada dalam literatur yang membedakan antara inovasi dari puncak dan inovasi dari grassroots dari sisi implementasi. Nah, yang kedua sebetulnya saya ingin mempertanyakan asumsi keterkaitan inovasi dengan kinerja. Jadi asumsinya inovasi itu bersifat positif. Nah, yang ingin saya mungkin problematisasi begitu ya. Apakah mungkin ada inovasi yang sifatnya counterproductive atau ada titik optimal tertentu yang setelah itu inovasi itu menjadi counterproductive begitu, sehingga misalnya ada inkonsistensi kebijakan atau misalnya ada peningkatan potensi fraud seperti tadi yang sempat disinggung ya. Jadi terkait antara inovasi dengan kinerja sendiri itu seperti apa hubungannya? Apakah memang pasti secara linear dan positif ataukah mungkin ada hubungan yang lebih kompleks? Mungkin itu saja dari saya, Mbak Titi. Ya, terima kasih Imam. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Inovasi antara yang top down sama yang dari grassroots ya. Sama tadi itu apakah memang asumsi itu bahwa inovasi pasti pengaruhnya bagus ya ke kinerja gitu. Ini selama ini diyakinnya kesannya begitu gitu ya. Mangga dari Ayu dulu atau Mas Yulian dulu, setelah ini masih ada Kanti juga ingin bertanya gitu. Kita masih punya waktu 15 menitan. Silakan. Ladies first. Ladies first after men. Oh enggak. Ya ladies first, silakan. Mangga yuk. Oke, kalau dikaitkan dengan birokrasinya sendiri, memang yang lebih sering muncul atau terdengar adalah inovasi yang sifatnya top down tadi ya, gitu. Tapi kembali lagi dengan mungkin pada saat sekarang ini yang juga ingin dikedepankan itu adalah tadi pemberdayaan, hal-hal yang sifatnya kolaborasi tadi gitu, sehingga dengan adanya kolaborasi juga tidak melulu sifatnya inovasi itu kemudian menjadi top down seperti itu. Ya. Terus kemudian, apakah inovasi itu terkait dengan kinerja? Ya, kalau secara definisinya diharapkan memang inovasi itu akan membawa perbaikan, ya, akan membawa peningkatan pada aspek kinerja, tapi memang tidak tertutup kemungkinan bahwa di dalam prosesnya ternyata ada hasil yang ternyata justru pada akhirnya memberikan dampak yang negatif gitu terhadap kinerja itu sendiri. Nah, tapi kemudian ya perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan di dalam prosesnya gitu. Kira-kira mungkin itu dulu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ayu. Dari Mas Yulian ada tambahan dari jawaban tadi? Masih mute Mas, punten. Oke, sedikit saya coba share ini. Jadi memang ada buku judulnya How to Kill Innovation gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat inovasi itu mati gitu ya. Nah, salah satunya kalau kita mau menganalisis ya di level individualnya, level grupnya, level organisasi, level market, society, akhirnya level teknologinya itu sendiri. Nah, di level grup ya, grup culture ini salah satunya tadi, apakah
grup culture di organisasi tadi support untuk inovasi. Kalau di birokrasi tadi sudah saya jelaskan sedikit, memang birokrasi Jawa ini ya, terutama birokrasi Jawa tuh membuat orang itu enggan berbeda gitu kan. Kan kalau orang berbeda itu kan disebutnya aneh gitu kan ya. Padahal inovasi itu ya kan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah ada. Nah ini yang mungkin menarik untuk diteliti lebih lanjut, apakah inovasi di birokrasi ini terganjal di levelnya, di level culture-nya, di level ya culture dan mungkin strukturnya juga ya. Jadi menarik kalau bisa diteliti. Lalu tadi inovasi dengan kinerja ya, memang inovasi itu kalau sekarang sih kayaknya udah bukan pilihan lagi ya, inovasi ya udah pasti harus dilakukan, terutama dengan digitalisasi ini, bahwa memang inovasi itu kadang bahkan bisa membunuh produk yang sudah ada gitu kan. Memang inovasi itu dibuat untuk supaya organisasi ini sustain agak lama, gitu. Lebih lama lah, bukan agak lama, dengan membunuh produk yang dia sudah punya. Ya kalau baca ada penelitian dari Rosing itu ada ambidextrous namanya ya, ambidextrous organization, ambidextrous leadership. Pada saat yang sama dia harus bisa balance antara eksploitasi antara current production gitu ya dengan eksplorasi antara inovasi. Ya, nah beberapa kejadian kayak Kodak, Nokia itu telah melakukan eksplorasi gitu ya. Dia lebih cenderung pada eksploitasi. Padahal eksplorasi ini dibutuhkan untuk dia sustain dalam jangka panjang. Dan eksplorasinya ini bisa tadi mengkanibal produk yang sudah ada. Harus dikanibal. Daripada dikanibal orang, lebih baik dikanibal oleh diri sendiri. Itu sekilas saja Mbak Riri. Ya, terima kasih Ayu dan Mas Yulian untuk jawaban. Ya, silakan. Silakan yuk. Pertanyaan terkait apakah ada pembedaan inovasi dari puncak gitu ya Mbak? Iya. Saya sharing sedikit ya tadi. Enggak, silakan. Nah, ini saya ambil dari penelitiannya Hadley, Sorensen, dan Torfing. Di sini mereka mengatakan bahwa sebenarnya ada berbagai macam strategi gitu menurut paradigma yang berbeda untuk meningkatkan atau mengembangkan inovasi pada sektor publik gitu. Kalau yang top down dan lain sebagainya, mungkin ini lebih kentara di market driven innovation yang diambil atau menjadi strategi utama dari New Public Management. Tapi sebenarnya ada pendekatan-pendekatan yang lain yang juga bisa diimplementasikan untuk meningkatkan inovasi di sektor publik. Tadi yang bureaucratic innovation dan yang collaborative governance tadi. Nah, untuk tadi pendekatan yang sifatnya bottom up, lebih muncul pada strategi-strategi di bureaucratic innovation maupun pada collaborative innovation di sektor government. Begitu kira-kira tambahannya Mbak Riri. Oke, terima kasih banyak Ayu dan Mas Yulian. Tadi jawabannya mudah-mudahan untuk saat ini Imam bisa terjawabkan dulu ya. Nanti seperti ini kita bisa punya diskusi lebih lanjut lagi tentang hal ini. Masih ada dua penanya, pertama dari Kanti, kedua dari Pak Arif. Mangga mungkin masing-masing bisa bertanya dengan pertanyaan yang padat gitu ya dan bisa langsung dijawab. Silakan Kanti dulu. Ya, makasih. Langsung aja ya Mbak. Mbak Ayu mau tanya tentang tadi ada New Public Management sama New Public Governance ya. Kalau dari sejauh penelusuran Mbak Ayu ya, Mbak Ayu sekarang sampai tahap studi literatur kalau nggak salah ya Mbak Ayu ya. Itu udah ada belum sih kelihatan nih gelagat-gelagatnya yang cocok dengan katakanlah tadi kondisi budaya Indonesia gitu ya. Kalau Mas Yulian bicara budaya, konteks budaya gitu ya, keunikan Indonesia dan lain sebagainya. Udah kelihatan belum sih dari dua model itu mana yang mungkin paling dekat lah atau paling match gitu ya. Mungkin itu satu. Karena saya juga penasaran sebetulnya ini kalau tataran praktiknya
apa sih yang membedakan antara dua model ini? Karena ada satu lagi model namanya New Public Service ya. New Public Service ini juga cukup santer. Jadi saya nggak tahu apakah Mbak Ayu juga akan melihat itu sebagai salah satu model yang dijadikan bahan analisa, bahan kajian gitu ya. Kemudian poin kedua adalah tentang konteks Indonesia. Kita nggak bisa terlepas dari soal kesenjangan ya, kesenjangan sosial, terutama kesenjangan penghasilan di birokrasi gitu. Karena antara satu instansi dan instansi lain penghasilannya bisa beda jauh ya. Di artikel The Conversation yang kemarin terbit juga saya sempat menyinggung tentang itu gitu ya, gimana auditor yang masa kerjanya sama 10 tahun gitu ya, tapi ditugaskan di instansi yang berbeda, itu penghasilannya bisa terpaut 10 sampai 20 juta beda sendiri gitu ya. Plus bahkan kalau dibandingkannya dengan yang di DJP gitu ya, Kementerian Keuangan. Nah, apakah itu juga akan menjadi satu variabel yang menjadi bahan analisa Mbak Ayu dalam penelitiannya? Kalau kalau iya akan sangat bagus sekali karena menurut saya itu penting gitu ya. Itu untuk Mbak Ayu. Kemudian untuk Mas Yulian, ini udah hampir setengah halaman nih pertanyaan buat Mas Yulian. Kayaknya saya harus konsultasi pribadi sama Mas Yulian. Nanti langsung aja datang ke Bank Indonesia kayaknya Kanti. Kayaknya Kanti banyak banget pertanyaannya buat Mas Yulian. Nanti aku temenin kan. Ya, siap. Kita nanti ini ya, bikin sesi grup lagi belakangan. Bikin penasaran. Ya, Oke. Dua aja deh aku pilih ya. Oke, baik. Makasih Kanti. Tadi pertanyaannya berarti kayaknya banyak untuk Ayu ya. Soalnya untuk Mas Yulian mau bikin sesi sendiri katanya, Mas. Oke. Silakan yuk. Jadi yang pertama, untuk Mas Yulian ada nih. Ada. Satu aja ya kan? Pak Kadep masih mau nanya. Oke, iya. Jadi kalau jurnal yang Mas Yulian tulis itu kan judulnya Critical Perspective on Accounting ya. Jadi jurnal kritis yang kalau di Field Management Studies juga ada Critical Perspectives on International Business ya, CPOIB. Nah, mereka itu suka bicara tentang bagaimana wacana atau diskursus manajemen gitu ya, mungkin ya terkait public management juga. Itu perlu yang namanya dekolonisasi gitu. Jadi kita terlalu banyak menggunakan lensa teori dari katakanlah dari Western institutions gitu ya, sehingga selalu memotret praktek-praktek yang ada di Global South ini di Indonesia gitu ya, salah satunya dalam keadaan defisien gitu, selalu cacat, selalu celah, selalu kurang gitu ya. Nah, mungkin ini bisa berangkat dari pengalaman praktiknya juga, pengalaman profesionalnya Mas Yulian gitu ya. Ada nggak sih peluang untuk kita bisa menggali ini, tapi tidak memotretnya sebagai defisiensi gitu, Mas? Bisa nggak sih kita justru menganggap ini sebagai indigenous knowledge gitu ya, pengetahuan pribumi gitu ya, yang berangkat dari entah itu mungkin sejarah budaya kita dan lain sebagainya, sehingga tidak dilihat sebagai barrier, tapi justru jadi aset gitu ya, aset untuk katakanlah inovasi atau apapun itu yang mau dicapai di organisasi. Itu aja deh. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Ini kayaknya para penjawab perlu menjawabnya dengan jawaban yang padat, jelas, singkat. Silakan. Ayu dulu, saya berikan waktu. Silakan. Oke, baik. Saya mencoba menjawab pertanyaan Kanti berdasarkan sebenarnya sih berdasarkan studi literatur yang sudah saya lakukan gitu ya. Ada memang pendekatan New Public Service ya, dan sebenarnya kalau di beberapa literatur itu kolaboratif ini dia seringkali dimasukkan di dalam New Public Service ini, Kanti. Gitu saya baca seperti itu. Gitu. Nah, menurut Hartling dalam penelitian disebutkan bahwa memang masing-masing strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu, sehingga aspek situasional itu menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Nah, tadi kan pertanyaannya, lalu kemudian untuk Indonesia, yang mana yang lebih cocok? Apakah yang New Public Management atau lebih ke arah yang kolaboratif? Nah, kalau saya melihatnya, sebenarnya harus dilihat tidak hanya aspek konteks
tidak hanya konteks national culture-nya saja, Indonesia-nya saja, tapi juga konteks organisasinya. Hartling menyebutkan bahwa untuk organisasi yang memang output-nya lebih kepada efisiensi, lebih kepada inovasinya itu lebih kepada efisiensi layanan dan seterusnya, new public management itu dilihat lebih efektif gitu. Tapi untuk yang inovasinya berupa inovasi kebijakan, inovasi yang sifatnya memang lebih banyak mengeluarkan ide dan lain sebagainya, tadi yang kolaboratif itu lebih efektif gitu. Jadi karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi harus dilihat aspek situasionalnya tadi. Karena untuk yang new public service membutuhkan kapabilitas yang berbeda, dan kemudian NPM juga membutuhkan kapabilitas yang berbeda. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Makasih, Ayu. Kalau pertanyaan untuk Mas Yulian tadi mungkin bisa dijawab, Mas. Teaser aja, teaser ya. Teaser, boleh teaser. Terima kasih benar-benar mengingatkan local wisdom kita juga harusnya bisa dijual di akademis ya. Saya sangat setuju. Nah, kalau tadi kan tesis saya kan beberapa values-nya Javanese culture ini clash dengan Weber's birokrasi ya. Harusnya ya, walaupun saya tidak meneliti ini, berarti Javanese values ini lebih cocok kepada post-birokratik harusnya kan. Nah, yang saya lihat ada collaboration. Ya, collaboration kan salah satu aspek yang penting dari post-birokrasi. Nah, saya lihat dengan Javanese culture of rukun, tadi terutama rukun ya, di mana kita lebih mengutamakan community, society atau keluarga, itu harusnya collaboration sih menjadi lebih mudah terjadi harusnya di konteks Indonesia, dalam hal ini adalah Javanese konteks. Itu sekilas, tapi memang saya tidak meneliti lebih jauh sih. Baik, terima kasih. Namanya juga teaser ya. Jadi benar-benar teaser. Oke, tadi mungkin sementara untuk pertanyaan Kanti itu ya jawaban dari Ayu dan Mas Yulian. Pastinya sebenarnya mereka masih mau menjawab lebih jauh lagi. Tapi kita masih bukan menjawab, Mbak, mau berdiskusi sebenarnya. Mau berdiskusi, oke, siap. Bukan menjawab. Kalau berdiskusi kayaknya kita perlu 2 jam lagi mendatang. Oke, masih terakhir nih saya berikan kepada Pak Arif. Masih ada yang penasaran juga kayaknya dari Pak Arif. Mangga Pak Arif mau bertanya, silakan. Ya, baik Bu Riri, terima kasih banyak. Ini karena tadi bahas banyak new public management, terus udah gitu culture. Saya cuman ini aja dulu kebetulan salah satu topik yang saya ingat banyak dibahas pas saya waktu itu kuliah dulu ya, mungkin sekarang juga udah berubah gitu, atau mungkin memang penelitiannya di Indonesia sekarang udah banyak. Salah satu yang dibahas itu kalau misalnya untuk birokrat pegawai negeri itu seringkali pegawai negeri atau yang bagian dari pemerintahan itu biasanya seringkali disebut bahwa yang hal-hal seperti reformasi birokrasi, kemudian tuntutan untuk inovasi, kemudian tuntutan measurement dan lain-lain itu agak bahaya diterapkan karena underlying nature dari motivasi seseorang untuk bekerja di pemerintahan itu. Ini saya nggak tahu ya kalau di Indonesia juga berlaku atau enggak. Ini kan yang bilang kebetulan yang mengemukakan new public management di dalam konteks barat gitu. Salah satu perbedaan mendasar itu underlying-nya adalah kalau misalnya untuk yang bekerja di pemerintahan itu aspek intrinsic motivation-nya sangat kuat. Jadi ada semacam keinginan untuk mengabdi pada negara, kemudian berkontribusi terhadap mungkin saya nggak tahu pertumbuhan ekonomi dan lain-lain gitu. Tapi ini adalah aspek intrinsic motivation itu lebih kuat, sehingga kalau misalnya ada macam-macam tuntutan gitu, tadi misalnya tuntutan berinovasi, apalagi kalau tuntutan berinovasinya itu sifatnya adalah bottom up gitu, jadi harus datang dari bawah gitu, itu justru bisa mengacaukan kinerja, karena tadi kan hubungan pertanyaan
sebelumnya itu kan terkait dengan apakah memang inovasi itu meningkatkan kinerja gitu. Jadi justru yang bekerja di sektor pemerintahan itu lebih kuat di bagian intrinsic motivation gitu. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya di Indonesia, mungkin Pak Julian atau mungkin Mbak Ayu ya pernah melihat gitu. Apakah hal tersebut juga berlaku gitu? Apakah ada penelitian yang mengatakan bahwa memang dari segi motivasi gitu ya yang bekerja di sektor pemerintahan di Indonesia itu motivasi intrinsiknya itu lebih kuat dibandingkan dengan motivasi ekstrinsiknya, sehingga kalau misalnya nanti berbagai macam measures dari New Public Management diterapkan gitu, misalnya tadi sempat dari Bu Desi bahas mengenai NPM dan lain-lain gitu, jadi kalau yang dari sektor swasta diimpus ke sektor publik itu malah jadi mengacaukan semuanya dan justru menciptakan semacam gaming gitu di antara para pegawai pemerintahan gitu. Mungkin ada insight itu kalau di Indonesia bagaimana? Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Arief pertanyaannya. Siapa dulu ini? Mangga, Ayu atau Mas Yulian? Saya sekilas saja nggak apa-apa ya. Silakan. Oke, makasih banyak Pak Arief. Menarik sekali kalau kita bisa mendalami itu ya. Karena memang value proposition employee value proposition-nya PNS itu menarik juga kalau kita lihat evaluasinya seperti apa gitu ya. Kalau dulu kan untuk pride juga ya, saya pengen anak saya jadi PNS. Untuk secure ya, PNS itu nggak mungkin dipecat, dapat pensiun gitu kan, gaji nggak mungkin turun seperti itu kan. Ada juga tadi yang sangat menarik adalah keinginan untuk serving the countries. Ya, kalau di kami di Bank Indonesia kita sebutnya ini building nation. Ini menjadi value proposition pertamanya BI. Bukan lagi gaji, bukan lagi sekolah gitu, tapi adalah serving the nation atau di istilah kami building nation seperti itu. Karena memang inilah yang menjadi pegangan bagi employee ini untuk stay, terutama pada masa krisis ini nih. Pada masa krisis ini memang diuji sekali apakah employees itu stay atau left organisasi karena building the nation tadi. Nah, kalau memang intrinsic motivation-nya lebih kuat ya daripada ekstrinsiknya, seharusnya sih prasangka saya atau perakiran saya seharusnya tadi dengan banyaknya millennials ini yang ansih lebih inovatif daripada generasi saya dan sebelumnya, seharusnya itu bisa mengubah landscape dari organisasi tidak terkecuali di birokrasi ya. Harapan kami sih Gen Y yang masuk ke birokrasi itu tidak menjadi Gen X dan baby boomers gitu ya gayanya gitu ya. Orang milenials yang masuk BI itu sekarang udah kayaknya BI banget gitu ya. Ini yang seharusnya sih nggak terjadi di organisasi lain termasuk di public service. Sekilas mungkin tanggapan saya seperti itu Pak Arief, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Julian. Pak Julian. Dari Ayu ada mau ditambahkan Ayu? Pertanyaan. Memang kalau di antara public sector dan private sector tentunya tadi employee value proposition-nya memang berbeda ya. Kalau dikaitkan dengan bisa jadi keterbatasan finansial gitu ya, atau perbedaan resource finansial yang dimiliki oleh public sector dengan private gitu, itu kan juga berbeda. Ada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh organisasi sektor publik untuk katakanlah misalnya merancang suatu sistem kompensasi dan lain sebagainya gitu, walaupun bisa berbeda-beda antar public sector ya gitu. Nah, sehingga memang aspek intrinsic motivation ini menjadi salah satu aspek yang juga penting untuk digali, dan ya tadi ketika kita masuk menjadi seorang civil servant bukan hanya gaji atau misalnya tadi hal-hal yang sifatnya ekstrinsik lah yang dicari, tapi lebih ke aspek intrinsik. Dan kalau kita lihat banyak organisasi sektor publik pun mulai menangkap hal itu, dan kemudian itu yang kemudian ingin ditumbuhkan pada pegawainya atau pada karyawan, seperti misalnya BI ya.
kalau kita lihat di dalam employer branding-nya kan yang ditonjolkan tadi serving the nation-nya, aspek-aspek intrinsiknya gitu yang ditonjolkan, bukan aspek-aspek yang sifatnya ekstrinsik gitu. Tapi kalau misalnya memang betul-betul ingin diteliti lebih jauh agar kita bisa mendapatkan data empiris yang lebih reliable, hal itu menarik untuk dilakukan, saya pikir gitu. Tadi melihat aspek-aspek intrinsik tadi, kira-kira seperti itu yang saya tambahkan. Ya, terima kasih Ayu jawabannya, Mas Yulian juga. Untuk sementara demikian ya Pak Arief ya. Nampaknya memang kalau sesi diskusi kita harus bikin sesi 1 sampai 2 ya. Suaranya putus-putus Pak Arief. Ya, oke. Terima kasih banyak. Iya, tidak apa-apa Bu Riri. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Arief, makasih Ayu dan Mas Yulian. Ini kita baru 40 menit diskusi ya, memang apa namanya yang mungkin idealnya bahkan lebih dari 1 jam gitu ya. Saya ingin tahu adakah teman-teman yang masih ingin tanya, karena kalau misalnya memang ada, mungkin saya akan assign nanti ke Kanti untuk jadi moderatornya karena saya harus undur diri gitu ya. Tapi silakan kalau ada yang masih penasaran, mungkin nanti bisa dilanjutkan tanpa saya, gitu. Tentunya, karena emang, tapi saya juga nggak tahu nih, Ayu dan Mas Yuliannya sebagai narasumber, kan ini hari Sabtu ya, mungkin ada yang udah nungguin di belakang gitu. Karena udah Senin sampai Jumat, bawaannya di depan laptop, gitu ya, Zoom meeting, terus hari Sabtu kok lo gitu lagi sih, gitu. Kapan mainnya dong, gitu ya. Gimana nih? Udah ada yang nunggu itu. Mungkin apakah kalau misalnya memang belum ada lagi yang bertanya, silakan saya tunggu dulu nanti. Tapi gimana Mas Yulian sama Ayu dulu deh dari sisi waktu? Saya sampai 11.45. Oh, 11.45 menit lagi, siap. Kalau gitu udahan aja kali ya. Nanti kita bikin sesi jalan-jalan ke Bank Indonesia. Terkait sama tadi yang Kanti sampaikan ya, masalah penghasilan ASN, kalau beda instansi ternyata bisa beda. Dulu di Inggris, Mas Yulian, kita suka ada bercandaan, sama-sama I sih belakangnya, tapi kalau UI sama BI itu beda allowance. Please ya, itu kita nggak bilang loh mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, nggak loh ya. Cuma bilang UI sama BI beda allowance saja. Pokoknya kalau udah nyampe Inggris kelihatan tinggalnya on campus atau off campus gitu. Ya. Jadi memang menarik ya hari ini kita diskusinya sampai tadi mungkin para penjawab ya, narasumber juga menjawabnya baru alinea pertama aja dari sekian banyak alinea yang mau disampaikan gitu. Tapi salah satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan di penutup ini adalah masalah tadi ya, indigenous research ya. Mbak Riri. Aku penasaran, ini ada satu tentang pergulatan personalnya Mas Yulian, gimana sih sebagai tadi katanya berangkat dari instansi yang sangat-sangat kuantitatif gitu ya, terus jadi peneliti interpretivis, itu gimana tuh? Karena saya sendiri juga sempat merasakan kegalauan ya, sampai konsultasi ke Mbak Riri segala nih untuk belajar interpretivisme. Mas Yulian ada pengalaman serupa nggak? Iya, sedikit aja ya. Jadi memang saya S1 saya manajemen, S2 MBA, S3 tadinya saya meneliti tentang public governance secara kuantitatif. Saya udah kumpulin tuh data-data dari Transparansi Indonesia ya, dari TII ya, terus saya coba lihat kinerjanya public organization gitu ya. Terus pada satu titik saya lihat tadi di ujungnya apakah memang one size fit all ini bisa diterapkan gitu ya ke seluruh organisasi. Given konteksnya berbeda-beda, terutama karena strong culture di organisasi ya. Jadi saya melihat kok kalau saya mendalami lebih tajam gitu ya, lebih indah gitu ya, kayaknya saya bisa mendapatkan insights yang lebih besar. Terutama karena memang dosen saya ternyata saya baru tahu setelah sampai di sana ternyata lebih banyak berkecimpung di qualitative research gitu. Jadi
jadi kayak mengalir saja. Akhirnya saya sekarang malah lebih tertarik untuk membaca-baca penelitian tentang kualitatif ya. Ya kayak orang seperti Snooker Gronje, terus ada antropologis yang di Irian gitu ya, yang sampai menikah dengan kepala sukunya, itu kan menarik. Maksudnya sesuatu yang dia menjalankan research tapi dengan hidup bersama subjek penelitiannya. Tentu ada pros kontra ya, tapi menurut saya ini sangat-sangat menarik. Tadi kenapa orang mengeran jutaan data ya, atau pilihannya tadi dia mewawancarai atau hidup bersama pemain sahamnya seperti itu. Jadi gitu sih, dinikmati aja, Kanti. Oke, semangat buat yang lagi belajar interpretivisme. Emang nikmat kok ya, jadi interpretivis gitu. Mungkin suatu saat kita juga perlu ya bikin diskusi tentang interpretivism ya, karena memang ini kan sesuatu yang belum banyak paham ya di Indonesia, particularly ya di akademik Indonesia ini masih banyak positivism tentunya gitu ya. Jadi memahami bagaimana interpretivism itu masuk dalam kerangka akademik itu juga kayaknya juga penting gitu ya. Nanti mungkin kita numpang nebeng di sesi risolesnya Depma ya, Pak Arief. Gitu untuk bicara tentang hal ini. Baik, karena waktu Monggo, sudah. Bu Riri. Terima kasih Pak Arief. Ini udah 11.44 ya, kita tutup saja. Tentunya ini hari bersama keluarga juga pada hari ini. Silakan dinikmati gitu ya, karena Senin sampai Jumat kita sudah tidak kenal waktu bekerja lagi ya dengan kerja WFH ini. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan Sabtu Minggu ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya pertemuan kita di hari ini, dan tunggu pengumuman-pengumuman tentang pertemuan kita berikutnya dari studi grup riset dan organisasi ya, Research Organization Studies. Terima kasih dari saya untuk Mas Yulian dan Ayu sebagai pembicara dan semuanya sebagai peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Mas Julian, Terima kasih Ayu. Mas Yulian. Oke, Ayu, Pak makasih Ayu. Mbak Ayu, terima kasih. Mas Julian jangan kapok ya. Enggak dong. Oke, makasih semuanya. Saya ending ya. Saya ininya ya. Makasih Pak Arief udah hadir hari ini. Desi, Mute, Sarah, Agus. Terima kasih. Kasih Nayunda, Anis. Pak Yuli, ya.